Oke, halo semuanya. Di sini kita akan lanjutin ke bagian part 3 dari home view, yaitu untuk menampilkan data postingan-postingannya. Nah, untuk menampilkan data postingannya, teman-teman bisa bikin kayak gini lagi di grouping untuk pembuatan atau view bagian apa namanya eh feednya atau dari postingannya. Postingannya itu kita bisa menggunakan list view builder. Untuk bikin metodenya bisa nanti di kontrol titik extract method. Sementara di sini dulu dibuatnya. Jumlah datanya kita ambil dari item count dari dummy post.length. Kemudian di sini yang bisa di scroll itu ini akan berpengaruh nanti ke dampak root utamanya. Di sini ada scroll, di sini enggak. Jadi kita akan ini kita akan matikan list view yang ada di postingan karena ini juga nanti bisa di scroll, bisa ke hide gitu bagian story-nya. Nah, karenanya ini kita akan pisahkan antara header, kemudian ini story dan postingan itu akan dipisahkan dengan headernya. Header itu nggak bisa di scroll, sedangkan ini bisa di scroll. Nah, untuk bikin kayak gitu, ini dulu, terus di sini kita bikin expanded. Shell-nya kita bikin kolom lagi, kolom layout. Tapi kolom layoutnya yang bisa di scroll. Jadi di sini dibungkus lagi. Single child, scroll view, kolom children, paste. Ada story, divider, dan list view builder. Terus untuk scroll yang ada di list view builder kita akan matikan. Cara matikannya di bagian basic. Tambahin never scrollable basic dan satu lagi sync wrap-nya jadikan true. Terus untuk paddingnya kita akan jadikan 0 semuanya. Nah, lanjutin ke pembuatan per itemnya, layoutnya. Kita akan mulai dari yang header postingan. Untuk bikin header postingan, kita bikin return di sini dulu. Untuk layout secara keseluruhan utamanya, kita akan bikin kontainer. Untuk datanya, kita akan ambil dari modelnya itu tadi post model. Post item sama dengan dummy post berdasarkan indeks. Oke. Kita bikin row untuk bikin header dari postingan. Ini bikin child dulu, kemudian row. Children. Nah, kalau kita langsung ke bagian row dari kontainer, maka ini cuma row aja, kita nggak bisa bikin kayak gini. Oleh karenanya, bikin layout lagi yang ngebungkus header dan ngebungkus bodinya. Ngebungkus header, ngebungkus konten, dan ngebungkus body. Jadi ini dibungkus lagi pakai kolom. Nah, jadi pakai kolom, bagian 1, bagian 2, di sini ada bagian 3, bagian 4 gitu. Row header, kita bikin image.network. Kemudian ambil datanya dari model item, yaitu tadi namanya post item dot image, user image. Save. Nah, muncul data 1, data 2, dan seterusnya. Ini kita akan set dulu ukurannya biar nggak overflow. Width coba set 50, height-nya juga sama, sorry bukan header, height 50. Terus fit-nya box fit cover, save. Terus kita buat lingkaran, berarti ini bungkus single child, clip array, pada radius sirkular sama dengan ukuran itu 50, save. Jadi lingkaran. Ini kayaknya kurang kecil, kita ganti jadi 30. Coba tes. Kalau yang pada radius ini lebih besar dari ukuran nggak apa-apa, karena dia bakal tutup lingkaran. Tapi kalau kurang, misalkan 20, itu nggak bakal ngebentuk lingkaran, bakal ngebentuk kotak. Gitu.
Nah, ini harus sama 30 30 gitu. Oke, lanjut. 30 kayaknya ini kurang besar, berarti 40 coba. 40 save. Oke. Di sebelah kanannya berarti di sini kita bikin teks. Nah, tapi di sini kan nggak hanya teks saja, tapi ada juga bukan teks username, tapi ada teks lokasi. Berarti kita bikin kolom lagi di sini. Kolom children, bikin teks untuk username. Untuk username ambil dari post item.username. Terus di bawahnya untuk bagian lokasi. Cuman gini, untuk bagian lokasi. Lokasi itu kalau ada tampilkan, kalau tidak ada ya nggak usah ditampilkan. Makanya kita cek dulu. Kalau misalkan post item dot location itu tidak sama dengan nol, berarti ada datanya, kita tampilkan. Kalau nggak ada data, nggak usah ditampilkan. Post item dot location. Nah, kayak gini. Save. Nah, kalau yang ada lokasi ditampilkan, yang konten bro ini nggak ada lokasi, nggak usah ditampilkan. Jadi kayak gini. Untuk lokasi dan ini kan dia rata kiri, berarti kita akan bungkus di row-nya, sorry, di kolomnya, cross aksisnya start, jadi rata kiri. Save. Nah, udah rata kiri. Selanjutnya username-nya di bold, berarti ini kita kasih styling, style, text style, font weight bold, save. Oke. Kemudian ukurannya kayaknya udah segini. Tinggal yang styling satu lagi, styling location. Ini pakai model light aja. Model itu ini font weight light B300, save. Nah, terus ukurannya kita kecilkan font size 12. Coba. Oke, Tokyo Japan kita coba gedein dikit 13. Oke. Hmm. Karena di sini ada huruf besar, jadi kelihatannya lokasi lebih besar ukurannya. Padahal sebetulnya ini lebih besar ukuran yang username. Karena defaultnya 14. Kalau teman-teman bisa tambahin 1 pixel, misalkan jadi 15. Oke. Kita kasih jarak antara ini image ke kanannya. Berarti di sini kita kasih size box width 8. Constant save. 8 kayaknya udah. Selanjutnya paling kanan di sini ada icon button more. Berarti setelah ini, setelah kolom icon button, contrast, kosong, icon, nama iconnya itu adalah more underscore atau sorry, more horse, more horizontal horse. Nah gini, sorry, harusnya ada sih more, oh ya more horizon. Save. Oke, muncul. Nah, biar ininya ke kanan, kita akan jadikan expand untuk text username dan text location. Jadi, di kolom ini kita akan bungkus menggunakan expanded. Kelebihan yang kita bungkus menggunakan expanded adalah ketika teksnya tadi nanti bakal melebihi batas sampai nabrak wilayah icon button, yaitu nabrak wilayah sini, maka dia akan otomatis ke bawah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen di limit, tinggal ditambahin properti max line-nya 1 baris, kemudian tambahin overflow, text overflow, ellipsis. Kayak gitu. Pengen dikebawain tinggal set maksimumnya max line 2, terus tambahin text overflow, ellipsis. Kayak gitu. Oke, kayak gini mungkin di bagian header postingan. Ini kalau kita klik, oke ada efeknya juga. Selanjutnya kita kasih jarak di sini. Jaraknya kalau di sebelah kanan ya kayaknya udah cukup, tapi kalau di kiri masih ada yang harus kita tambahin. Jadi di bagian row. Nah, kita bisa tambahin hardcode size box di sini atau bisa pakai padding, boleh silakan. Mau pakai padding, mau pakai ini boleh. Misalkan di sini kita akan pakai yang dari padding aja.
padding aja. Nanti di row ini kita bungkus pakai padding. Untuk paddingnya kita pakai from LTRB. Jarak ke kiri kita samakan dengan store, berarti 12. Topnya ini nggak terlalu tinggi, kita coba tes 4 dulu. Untuk right-nya nggak usah 0 aja. Bottomnya ini sama dengan kiri, berarti 12. Save. Terus kalau tingginya ini kayaknya sama juga, berarti kita coba samakan 12. Save. Hmm, ini kayaknya oke. Sementara cukup sih 12. Selanjutnya kontennya. Nah, untuk bikin konten kita mesti cek dulu apakah dia gambar atau yang lain gitu. Cuma di sini kita akan limit menggunakan gambar aja. Tapi gambarnya dibedakan antara gambar yang single atau gambar yang multi. Ini udah kita minimize biar gampang melihat struktur rootnya kayak gimana. Belum, ini padding atau header. Em, Bodinya berarti di sini kita perlu cek if kalau misalkan type ya. Tadi itu ada data dari post item dot type itu. Nah ini kalau type-nya sama dengan photos berarti multi. Sorry kita buka lagi tadi ke datanya post model. Ini type photos. Nah ini datanya banyak jadi 3 photos. Tapi kalau ini cukup foto nggak ada S-nya. Atau mungkin eh lebih jelasnya gini loh. Hmm, mana tadi model. Teman-teman dibuat misalkan multi foto, terus single foto boleh gitu. Mau dipakai S atau enggak S juga boleh. Bebas sebetulnya. Apakah teman-teman lebih condong ke pendekatan ini atau yang mana? Gitu. Bisa aja pakai yang lain, misalkan kelas enum juga boleh. Kalau misalkan host item type-nya sama dengan photos, berarti multi, kita akan coba yang single aja dulu. Kalau misalkan foto ya, single, maka kita cukup tampilkan image-nya aja. Image.network, kita tampilkan datanya dari post, item, kemudian image itu dari konten, karena list string, dan karena tunggal, berarti kita langsung akses aja ke pertamanya. Konten 0 atau konten.first. Itu. Teman-teman lebih enak pakai property first atau pakai penurunan indeks bebas dan sebagainya. Tapi kalau misalkan multi, pilih if, kemudian sorry kita save dulu. Ini yang single. Nah, kalau di atas itu nggak muncul karena di sini multi. Nah, kalau yang bawah itu single ya, berarti muncul. Hmm, kalau di image-nya ini udah muncul, terus jaraknya sebentar ini jaraknya kayaknya perlu diperkecil lagi. Jarak ke bawah dan ke atasnya berarti di bagian padding ini. Ke bawah kita coba lihat 10 ke 8. Coba 0 bakal dempet nggak? Oh iya betul, berarti ini kita set 4 aja. Buttonnya. Nice. Selanjutnya hmm, yang multi. Kita bikin yang multi di sini. Copy, paste. Kalau post itemnya ini sama dengan photos, ya, kita tampilkan multi. Nah, karena multi dan ini ada kayak gitunya juga snappingnya, kita akan pakai page view ini. Kita cut dulu. Kita panggil page view. Page view-nya kita pilih page view builder karena jumlahnya dinamis. Item count ambil dari post item dot content dot length item builder, kemudian return paste. Nah, untuk datanya kita ambil berdasarkan main index. Nah, post item content sekarang indeksnya nggak 0 tapi berdasarkan parameter index sesuai menyesuaikan dia posisinya ada di mana.
Kita atur scroll directionnya, scroll direct, sorry ini scroll direction, scroll mana ini scroll, eh, oh ya sorry aksis. Terus PHP ini perlu size, kita akan kita akan set ukurannya pakai aspek rasio dan ini sama rata ya. Ukuran lebarnya segini, pasti tingginya segitu. Jadi aspek rasionya satu. Lebar berbanding lurus dengan tinggi jadi satu. Satu banding satu. Satu banding satu itu sama dengan satu ya. Berarti satu aja tulisnya gitu. Oke, perbandingan boleh silakan dibuat ya. Nah, udah muncul. Sekarang kalau udah muncul kayak gini, tinggal kita buat ini dia di box cover, memenuhi ukurannya. Fit box fit cover. Nah, kita coba scroll ini. Nah, kayak gini, brother. Hmm. Oke, selanjutnya, di sini kita akan tampilkan ini nih. Sorry, ini harus dicoba dulu ya, digeser. Nah, ini bisa digeser tuh. Nah, digeser. Nah, ini digeser. Dibuat ininya. Itu kita bisa bikin di ini ya, ukurannya di aspek rasio. Karena ini kita akan jadikan stack. Jadi stacknya ngikutin ke ukuran aspek rasio. Bungkus pakai kolom, ini menjadi stack kayak gini. Kalau udah jadi stuck, kita tambahin lagi di kanan atas posisinya. Ini coba save dulu ya, apakah jadi perubahan di layout image-nya atau enggak. Kalau tidak ada perubahan, berarti udah oke, nggak perlu kita setting tambahan lagi. Nah, kalau error seperti ini tinggal dicek aja dulu, misalkan ini errornya kenapa. Hmm, jadi problemnya itu di sini adalah karena di sini nih, fisik page view-nya. Sebelumnya kita nggak pakai fisik, cuman set scroll direction dan item count. Jadi ketika digeser, itu ada problem di situnya. Dan karena itu di sini karena metrik aksis sama dengan lihat aksis itu pada bagian nah ini nih, pada bagian over scroll indikator yang ada di page view. Nah, makanya di sini teman-teman bisa tambahin. Sejauh ini solusi yang terbaik yang bisa saya temukan adalah tentu dengan menambahkan bouncing scroll fisik pada bagian fisik page view builder. Sekarang kita coba geser. Gini bentuknya. Ketika kita geser di maksimum ukuran, misalkan ini di maksimum awal ya, nggak geser gitu. Jadi ada bouncingnya. Tapi nggak error kalau tadi error ketika digeser di bagian awal dan bagian akhir. Nah, sekarang kita digeser di paling akhir, nggak error juga udah aman. Gitu. Jadi kayak gitu mungkin solusinya. Oke, untuk bikin posisi image-nya 1/3 dari keterangan sebaiknya, teman-teman bisa tambahin di sini kan ini udah dibungkus pakai stack, jadi di atas page view-nya di sini, teman-teman bikin kayak gini lagi, tapi kita perlu ambil apakah gambar di posisi 1, apakah gambar di posisi 2 atau 3, makanya yang akan kita bungkus ada di sini, di image network-nya. Jadi sekarang pindahin stack-nya bukan di page view. Nah, ini terus di image network ini yang kita bungkus. Um, ya, jadi kolom. Sebetulnya pakai cara yang tadi, jadi page view bungkus stack, terus di atas page view-nya dibikin lagi, itu bisa nanti pakai menggunakan controller. Cuman ada beberapa template yang sulit untuk diimplementasikan gitu. Jadi untuk sederhananya, karena kita fokus di UI-nya saja dulu, sederhana aja. Jadi kita akan langsung di bagian item yang dibikinnya kayak gini. Kita akan buat teks dulu. Terus untuk nilai teksnya adalah index ya. Dia indeks keberapa. Dan slash per jumlah datanya. Jumlah datanya kita ambil dari post item content length. Di sini. Save. Nah, terus image-nya sekarang jadi dia fit-nya nggak cover gitu. Karena udah dibungkus pakai stack. Jadi kita akan fullkan kembali fit stack-nya dijadikan stack fit expand. Nah, ini udah ada 1/3 ya muncul. Cuman nggak jelas gitu. Tapi kita akan perjelas bungkus menggunakan kontainer. Di kontainernya kita kasih decoration.
decoration, decoration. Kita kasih warna, colors. Kita coba pakai gray, tapi dikasih opacity, with opacity 0,5. Coba save. Terus kontainernya nggak full di sini. Ini kita akan set kontainer alignment-nya. Alignment-nya kita ganti jadi position. Di topnya jarak ke topnya itu 6, terus jarak ke kanannya 6, save. Oke, nah sudah ada muncul 66. Kita coba perluas 16, 16, save. Nah, oke, udah muncul lebih jelas lagi. Em, ini kita akan perkecil lagi, sorry. Jadi 12, 12. Terus radiusnya mungkin ya. Radius circular 30, terus kita buat padding. Genset simetrik untuk horizontalnya 10, untuk vertikalnya konstan save. Oke, udah muncul ya. Ini kurang gelap, berarti kita coba ganti jadi warna hitam. Save. Oke, terus teksnya jadikan warna putih. Style, text style, color white. Save, constant. Oke, udah muncul ya. Ukurannya lebih kecil lagi. Berarti di sini kita kasih font size 12. Oke, terus ininya mungkin berarti ini enggak simetrik. Beda sama semua, berarti kita bisa pakai all 8 save. Oke, terus ini jangan terlalu radius. Coba 8 aja, save. Kurang melengkung. 15. Terus itu jarak ke simetriknya. Ini, oh iya, udah benar kayak tadi simetrik, tapi nggak terlalu jauh horizontal. Vertikalnya, horizontal kita coba set 6 aja. Vertikal kita coba set 2. Save. Sedikit lagi. Di horizontal, ini jadi 4. Oh, tiga ini. Save kelipatannya. 3, 6, berarti 4, 8, 5, 10. Oke, muncul. Nah, ini gitu. 1 per 3, 2 per 3, 3 per 3. Oh ya, ini ada 0 per 3 ya, ini pertama. Jadi biar enggak 0, selalu awali dari 1, ini kita harus tambahkan 1 dulu, tambah 1. Jadi 1 per 3, 2 per 3, dan 3 per 3. 1 per 3, geser 2 per 3, geser 3 per 3. Scroll, ini untuk yang single. Sip. Kalau yang single, gambarnya ini di fit, kita akan buat fit width aja. Berarti masuk ke yang ini, kita kasih fit, box fit width. Sebetulnya ini udah apa yang namanya konten, tapi dia mintanya itu konten ke fit, ke lebar gitu. Tapi kita akan perjelas saja bahwa ini fit width. Tingginya bebas, mau tingginya 200, 100, dan sebagainya, tapi asalkan lebarnya maksimum gitu, di lebar sampai sini. Dan keadaannya gambar semuanya yang muncul. Lanjut lagi, kita lanjutin ke bagian ini, di bawahnya. Berarti ini kita lebih enaknya dibuat, mana ya, di minimize dulu coba. Minimize, oke. Terus ini kita bikin row, children. Di sininya berarti kita bikin 3 icon button. Kita bisa copy paste dari yang header. Ini copy balik ke atas. Ini di
story builder ini. Paste icon like, paste terus icon comment, terus icon messenger atau send. Satu lagi icon save. Save, lihat perubahannya, muncul. Di yang bawah juga muncul. Hmm, terus ini 1, 2, 3. Coba kita kecilkan lagi ukurannya. Jadi dikasih size 20. Yes. Oke, ini 20. Ini 20. Ukurannya memang mengecil, tapi dia letaknya terlalu dempet ya. Mungkin kita coba defaultkan aja dulu. Terus kita kasih space antar save dan messengernya atau send. Geser, save. Oke, udah paling kanan. Terus di bagian tengah-tengahnya berarti di row ini kita bungkus pakai start. Kalau titik start, gimana start? Kolom dulu, start. Coba save, ada perubahan atau tidak? Aman. Row ini kita minimize dulu. Sekarang kita bikin indikator. Nah, untuk indikator kita akan pakai package. Nama package adalah Smooth Page Indicator. Ini teman-teman main dulu ke file spec YAML-nya. Kalau sudah, kembali ke dokumentasi Smooth Page Indicator-nya. Teman-teman lihat contohnya. Kita akan copy dari yang simple aja dulu. Smooth Page Indicator ini. Copy ke sini. Pasang di atas row. Koma. Terus ini import. Oke, kita tunggu dulu. Masih loading di sini package-nya. Oke, udah muncul ya. Ini Smooth Page Indicator. Kita tinggal import, klik aja. Controllernya. Nah, untuk controllernya, ini yang menghubungkan dengan page view. Page controller. Sementara kita akan pakai page controller ini aja dulu. Warp effect ini untuk yang stylingnya, ini yang nggak kita pakai. Jumlahnya berdasarkan yang ada di sini. Berarti kita akses dari post item dot content dot length save. Oke, udah muncul ya. Kita pindahin ke tengah. Coba bungkus dulu pakai widget center, save. Oke, udah muncul tapi dia nggak benar-benar ke tengah. Berarti ini kita akan set ukuran dari startnya. Ukurannya kita coba kasih dia size box bungkusnya. Dan untuk height-nya kita kasih 40. Save. Oke, nah, gimana? Ini jaraknya agak jauh ya sedikit, berarti kita coba naikin 46. Oke, aman. Kita kecilkan untuk dot indikatornya di bagian warm effect. Dot height-nya kita set 5, kemudian dot width-nya kita set 5. Save. Ini kayaknya kekecilan. Coba kita perbesar jadi 8, 8. Oke, nice. Oke, kayaknya cukup. Tinggal kita atur warnanya. Give color. Kita akan set oke warna biru. Colors biru. Atau teman-teman bisa akses sesuai tema. Tema.of_context.primary color. Bisa. Nice. Nah, cuman ketika digeser-geser dia nggak pindah. Karena page controllernya. Iya. Cuman gini, page controller itu di sini kan ini page controllernya per item bukan per page gitu. Jadi per item ada page controller, ini page controller. Jadi
bakal ada problem. Contoh problemnya gini, saya contohkan. Kita akan bikin page controller di pembuatan itemnya. Page controller sama dengan page controller. Page controller tempelkan di controller smooth page indicator. Kemudian tempelin juga di bagian page view. Di sini page view ada controller. Sorry ini controller, page controller. Nah, sekarang kita coba back dulu. Oh, ini back dulu. Kita refresh. Kita save terus, buka lagi halamannya. Nah, kita coba geser. Nggak jalan. Um, oh ya, karena ini konekinya itu gimana bacanya? Page controller ini kita bikin per item, tapi nggak disimpan di data item. Ini cuman sementara di state item saat itu. Gitu. Jadi kalau kita kembali atau ke halaman selanjutnya, beda lagi ceritanya gitu. Tapi cara ngonekannya gitu, dia pakai page controller. Page controller dipasangkan di page view dan dipasangkan di smooth page indicator. Tapi gini, ada problemnya itu ketika kita mau akses contoh ini nih. Jadi untuk menampilkan ini, kita bisa menggunakan juga page controller. Contoh tadi posisinya ada di nah ini. Jadi untuk penomoran saat ini, misalkan 1/2, 2/3, yang 1, 2, 3-nya itu di sini kita menggunakan page controller itu bisa. Tapi ada problem. Problemnya itu ketika memanggil page controller dot page di sini nih. Sebagai gantinya selain ini kita bisa menggunakan page controller dot page errornya itu karena ketika di build page view dalam proses build page view kita udah manggil page controller dot page, makanya error gitu. Jadi page view belum di create, ini udah dipanggil page-nya. Tapi kalau untuk masalah ngekonekinnya ini udah sementara ini masih aman gitu. Tapi kalau udah akses kayak page ini mesti dipikirin dulu cara lainnya kayak gimana. Oke, berarti ini udah jalan page indikator dan page-nya. Terus kalau yang ada di sini kan, nah gini, kalau yang untuk single kita nggak perlu tampilkan indikator, nggak usah. Jadi kita di ini aja dibuat di sini pengecekan. Kalau misalkan post item dot caption ya content.length lebih dari satu, jadi multi artinya, maka kita akan gunakan maka kita akan tampilkan ini indikator. Tapi kalau nggak ada atau single, ya berarti gini. Jadi pengecekannya nanti teman-teman bisa menggunakan dot type, post item dot type sama dengan foto atau foto. Kalau teman-teman bisa menggunakan dia multi atau bukan. Iya, Pak. Oke, lanjut ke bagian bawahnya. Di sini kita hmm, buat kayak gini. Tapi ini kita akan beberapa kita skip. Contoh, like by Craig. Karena ini menggunakan session. Dan ada menggunakan juga semacam kayak mesin learning, tapi nggak sampai ke sana juga gitu sih. Jadi agak rumit gitu kalau di sini. Mesti ya ada konekan dengan backend, dengan data gitu. Tapi sedangkan kita saat ini menggunakan UI-nya saja gitu. Bisa kita samakan dengan sini, tapi ininya istilahnya dummy-nya itu benar-benar data dummy gitu. Tapi kalau untuk jumlah ininya itu baru sesuaikan data. Bisa. Oke, lanjut. Di bawah berarti di bawah ini display build container column size box struct. Kita coba minimize dulu biar nggak pusing. Ini di minimize aspect ratio, minimize juga di sini. Oke, mantap. Kita bikin bagian like-nya. Kita bikin row lagi, terus cairan untuk image ininya kita akan cari lagi di sini di pixel contohnya. Pixel.com, kemudian sen gambar ini ya. Kayak gitu. Contohnya inilah. Copy image link, Flutter, kita bikin image.network, pastikan URL-nya, kemudian kita kasih feed, kemudian box feed cover, oke, kemudian um,
jadikan lingkaran, get widget, clip arc, kemudian radius, border radius sirkular, kita set 30, terus ukurannya di sorry ini agak kecil harusnya. Ini berarti kisaran 15 kalau nggak salah ya, atau 10. Kita coba. 15. Width 15 dan height 15. Ini juga sebetulnya kurang kecil sih, karena rata dengan vokasi dan ini. Kita akan perbaiki juga di situ. Sementara di sini dulu kita akan perbaikinya. Save, lihat perubahannya. Udah muncul. Kemudian kita kasih padding, row, kontrol titik, padding. Paddingnya cukup simetrik horizontal aja, jadi kita ganti simetrik horizontal. Dan itu 12 kalau nggak salah. Oke, up. 12 udah paddingnya, kemudian like by text, berarti teks. Berarti di sini bikin teks, like by hmm, oh ya, di sini like backnya ini bisa pakai raw, bisa pakai rich tag ya. Ini lebih bagusnya sih pakai rich tag kalau nanti ada dua baris. Jadi rich tag itu kalau di web kayak text pen. Karena di sini juga nama widgetnya text pen sih. Text pen lah kayak gini nama widgetnya. Nah, di sini kita bikin teks, teks pertamanya like by spasi. Kemudian sini ada children, kita bikin lagi teks pen atau anaknya, close pen-nya, teks pen. Ini ada teks lagi. Terus kita tes dulu save. Nggak muncul ini sebenarnya defaultnya warna putih, jadi kita mesti setting dulu warna default stylenya. Text style kita akan ambil dari tema biar nanti kita nggak terlalu banyak setting di bagian temanya. Langsung aja pakai tema di sini. Jadi ke bagian nggak text style tapi ke tema dot of context dot text theme dot display small. Udah nggak display. Oke, gedean. Coba label medium. Segini cukup kayaknya. Oke, berarti kayak gini aja. Warnanya udah juga. Ini tinggal kita kasih jarak size box width 4 konstan ya. Oke. Ini ada style yang beda, berarti kita copy aja di sini. Dot copy width. Kita modifikasi ketebalannya. Font weight bold. Save. Oke, terus end. Kita cukup bikin text pen aja di sini karena stylenya ngikutin ke rootnya yaitu text pen ya text pen. Jadi yang ada di dalam shader ini stylingnya otomatis ngikutin styling yang ada di sini. Kalau kita pengen custom ya tinggal tambahin lagi style di sini. Ini kita ganti jadi n spasi. Copy lagi yang di sini. Ini pada konstan. Nah ini jumlah datanya. Dolar ambil dari post item dot like. Tambahin di sini misalkan order. Ini kan ada like by siapa. Nah, berarti jumlahnya ini akan dikurangi oleh si ini. Nah, kayak gini. Nah, terus ini masalah titik itu tinggal di format. Untuk masalah format bisa pakai format, tapi kita harus tambahin dulu package-nya di pass pack YAML.
Nama package-nya di sini adalah INTL. Nah, ini NTL. Di sini tinggal kita panggil number format. Oh, sorry, masih loading. Kita tunggu dulu. Number format dot kita pakai mana ya? Ini dulu coba. Compact dot format, masukin angkanya, host item dot like kurangi 1. Save. Oke, muncul 44,6K. Sekarang kita akan ubah ke kayak gini, 44, sekian. Untuk merubahnya jadi ditampilkan semua nilainya, di sini teman-teman perlu diganti posisinya jadi dari yang tadinya compact ke currency, kemudian decimal digitnya akan jadi ke 0 biar nggak ada digit komanya. Di belakang terakhir kan ini kan integer gitu ya. Karena yang like-nya tunggal gitu, bukan nggak ada manusia 1,5 nggak ada gitu. Terus simbolnya ini dikosongkan. Nah, terus untuk ngeganti yang bagian custom pattern di sini, teman-teman bisa aja penjelasannya kalau misalkan pengen ada kayak ini kan karena ukuran currency ya, jadi ada simbolnya dan sebagainya atau sistem ini lebih ke ini kan udah disediakan gitu ya currency komponennya kayak gini. Kalau misalkan teman-teman pengen ada dibatasi 1 digit, 2 digit di belakang ribuannya, di belakang puluhan ribunya, ya berarti harus pilih custom pattern. Ini tinggal dicek aja ke dokumentasi dari INTL-nya. Kalau nomor format Flutter, kita cukup kayak gini aja. Ini udah sama seperti yang ada di desainnya. Terus yang ordersnya mungkin ini kita akan pisahkan. Ordersnya itu hmm, di sini sebentar saya kurang ini. Oh ya, udah betul. Kan dia di bold. Jadi benar di sini di bold. Terus kita lanjutin ke bagian caption. Nah, beserta di sini ditampilkan ininya lagi. Ini sama seperti ini di rich tag. Jadi tinggal kita copy paste sama size boxnya juga. Ini blok rich tag. Mana tadi rich tag ini? Copy, paste bawahnya. Hmm, tadi dia ada di sorry sebentar ini dia ada di row. Oh ya, salah. Bukan di row, bukan di sini di pastenya. Berarti di bawah row, di bawah padding berarti di sini. Nah, di sini harusnya save. Oke, jalan lagi di bawahnya. Hmm, kita set di sini rata kirinya dulu kali ya. Berarti kan ada kolom ya. Cari kolom, nah ini. Cross start. Save. Oke, kembali ke bawah. Di rich text pertama, inilah username. Username-nya ambil dari post, berarti post item dot username. Save. Oke. Terus di bold. Jadi di sini dikasih, oh ini berarti dibalikan. Stylenya ini pindahin ke atas, di atas pindahin ke bawah. Kayak gini. Save. Nih, sisanya ini hapus. Save. Nah, terus yang bawah datanya ganti jadi caption. Post item dot caption save. Nah, dikasih spasi dulu di sini. Berarti username ini username aja dikasih spasi tambah constant save. Nah, username spasi itu. Terus kita kasih padding, padding symmetric horizontal 12 save. Oke. Ini perlu ada jarak, berarti jaraknya kurang. Seperti ini bukan width. Ini height. Save. Coba 8. Save. Kayaknya. 6. Oke, sip, nice. Ukurannya tinggal menyesuaikan kalau teman-teman pengen agak besar, tinggal dibesarin lagi.
Kalau ini sih ya betul kayaknya kurang besar kalau dari caption. Berarti ini ganti, jangan label medium. Mana tadi label? Coba kalau label large dia gede nggak? Hmm, iya kayaknya pakai label large. Untuk yang ini, label large. Oke, nggak apa-apa, pakai label large. Kalau yang atasnya pakai label S, kegedean nggak ya? Label large. Save. Hmm. Nggak aja deh, kayak berarti pakai label aja deh. Label large. Save. Tapi kalau di sini dia ukurannya, oh iya kalau di sini ya benar medium aja. Kayaknya lebih cocok medium. Lihat medium sih. Di caption label large. Oke. Terus hmm, warnanya berarti. Warnanya ini sama seperti label medium. Berarti ini tinggal copy with dot coffee with, ukurannya disamakan dengan label medium. Terus pilih warna master label medium dot font dot color. Save. Coba back dulu karena di sini belum ada perubahan. Login. Em, font, oh iya karena font weight-nya. Sebentar. Sebentar. Ini karena font weight-nya. Hmm. Set dulu. Dot copy with font weight-nya normal. Font weight normal. Save. Oh iya, betul. Font weight-nya. Ini dihapus lagi. Save. Nice. Hmm. Iya, betul ini juga. Dan ini saya ganti lagi pakai label aja biar mirip-mirip kayak ini. And hampir mendekati mail orders, I want to di bagian akhir. Oke, lanjut di sini kita akan kecil lagi untuk yang ya, image URL username-nya. Hmm, tadi itu di atas ya di sini. Row 40, 30, save, 36, 36, iya 36 ini 36. Terus antar teksnya ini dikasih tinggi, nah ini juga. Kalau misalkan ada lokasi, kita tambahin juga tingginya. Berarti ini kasih value aja di sini teks. Biar nggak terlalu banyak pengecekan. Ini ganti jadi on di top. Top 4. Save. Oke. Nice. Lepas kita cek lagi. Header, story, ini udah ya. Oh iya, di sini. Bawahnya belum. Pasti ada spasi lagi di sini. Berarti di bagian akhir sebelum text month, text page, padding. Nah ini size box, height 16. Oh, kemudian 8 aja. Saya coba. Hmm, cukup kayaknya.